kabar Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian? Saya selalu berdoa Tuhan Yesus selalu memberkati kita semua. Dan pada pagi hari ini kita mau merenungkan dari Injil Yohanes 20 ayat ke-13 sampai dengan 16 yang demikian bunyinya. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penjaga taman, lalu berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, Maria Magdalena adalah orang pertama yang mengalami dan melihat bahwa Yesus itu adalah bangkit. Maria Magdalena adalah seseorang yang di Injil yang lain, di Injil Markus, diceritakan dia dibebaskan oleh Yesus dari 7 roh jahat, Bapak Ibu. Ada sesuatu yang begitu istimewa pada bacaan hari ini. Pada saat Maria Magdalena ada di dalam kubur Yesus, dia begitu sedih, dia begitu merasa kehilangan yang besar karena dia tidak berjumpa dengan mayat Yesus di sana. Dan pada saat malaikat itu bertanya kepada Maria, dia berkata, "Tuhanku telah diambil orang." Bapak Ibu, pada saat itu bagi sebagian banyak orang, Yesus dianggap sebagai pecundang. Yesus dianggap sebagai seorang raja yang gagal. Karena harapan ekspektasi bangsa Israel pada saat itu, Yesus datang sebagai Mesias yang sebagai Raja Agung dan sebagainya. Tetapi kenyataannya Yesus meninggal, Bapak Ibu. Tetapi bagi Maria, dia tetap mengatakan, "Tuhanku telah diambil orang." Artinya, Yesus bagi seorang Maria Magdalena tetaplah Tuhan. Pertanyaannya, kenapa Maria Magdalena tetap bisa mengatakan Yesus adalah Tuhan? Karena Maria Magdalena punya pengalaman iman bersama dengan Yesus. Dan pengalaman iman itu, pengenalan akan Tuhan Yesus itu tidak bisa mengalahkan sekalipun kesedihan itu melanda dalam hidupnya, Bapak Ibu. Dia tetap menganggap Yesus adalah Tuhan. Dan kemudian Yesus menyapa Maria dengan panggilan Maria. Dan seketika itu juga Maria menyadari bahwa itu adalah Yesus. Dan dia berkata, "Rabuni," yang artinya guru. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, kita kembali pada kehidupan kita masing-masing. Bagaimana dengan hidup Anda dan saya hari-hari ini? Apakah kemudian penderitaan Anda dan saya, kekecewaan, ketakutan, kekhawatiran, mengaburkan siapa Yesus dalam hidup Anda? Apakah dalam setiap penderitaan hidup kita yang kita alami masing-masing, bagi Anda dan saya, Yesus tetap adalah Tuhan? Apakah kemudian kekecewaan itu menutup siapa Yesus dalam hidup kita? Apakah penderitaan, apakah segala macam pengalaman-pengalaman pahit dalam hidup Anda melupakan siapa Yesus itu bagi Anda, saudaraku? Termasuk dunia hari-hari ini dilanda dengan wabah yang begitu luar biasa. Apakah kemudian kekhawatiran hidupmu, engkau melupakan siapa Yesus, Tuhan? Saudara-saudari sekalian, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pengalaman iman tidak akan pernah bisa mengalahkan siapa Yesus bagi seseorang, Bapak Ibu. Patut kita renungkan sekali lagi. Saya percaya setiap Anda dan saya punya pengalaman iman itu bersama dengan Tuhan Yesus. Dan kalau Anda tetap punya pengalaman iman, Anda punya pengharapan siapa Yesus, maka Yesus di saat yang tepat, di saat yang terbaik,
Di saat yang tidak pernah kita sangka, Dia akan memanggil nama Anda dan saya secara pribadi. Mari sekali lagi di masa Paskah ini kita renungkan Bapak Ibu, apakah Yesus tetap Tuhan bagi Anda? Berkah dalam, Tuhan memberkati kita semuanya. Amin.